Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang materi silogisme. Kami berkelompok yang pertama yaitu Ikhwan Kukuh Wicaksongon dengan NIM 2150110009. Yang kedua yaitu Lu'lu'ul Fasihah dengan NIM 2150110014. Yang ketiga yaitu saya sendiri Abdullah Irfanuddin dengan NIM 2150110026. Langsung saja, yaitu materi pertama tentang definisi silogisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi silogisme secara etimologis, logika berasal dari kata Yunani yang yaitu logikos, yang berarti berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan bahasa. Kata Latin logos atau logia berarti perkataan atau sabda. Silogisme adalah bagian yang paling akhir dari pembahasan logika, forma dalam dan dianggap sebagai hal yang paling penting dalam ilmu logika. Silogisme merupakan bentuk penyimpulan tidak langsung. Apabila dilihat dari bentuknya, silogisme adalah contoh yang paling tegas dalam berpikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Dalam silogisme mengajarkan kepada kita untuk merumuskan dan menggolong-golongkan pikiran kita sehingga kita dapat melihat hubungan dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, dan tajam. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang macam-macam silogisme akan disampaikan oleh Mbak Lu'lu'ul Fasihah. Macam-macam silogisme. Macam-macam silogisme ada 4. Yang pertama, silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang premis dan kesimpulannya merupakan keputusan kategorik atau proposisi kategorik. Silogisme kategorik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam percakapan, diskusi, dan pidato. Contoh dari penerapan silogisme kategorik misalnya, semua manusia akan mati. Manusia akan mati merupakan MP atau middle term dan predikat sebagai premis mayor. Plato adalah manusia. Plato sebagai subjek, manusia sebagai middle term, sebagai premis minor. Plato akan mati. Plato akan mati, subjek dan predikat sebagai konklusi. Yang kedua yaitu silogisme hipotik. Silogisme hipotik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Contoh dari tipe silogisme hipotetik yang pertama yaitu premis minornya mengakui kebagian antecedent, seperti jika hujan, saya naik becak. Sekarang hujan, jadi saya naik becak. Yang ketiga, silogisme disjunktif. Silogisme disjunktif adalah silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjunktif, sedangkan premis minornya terdiri dari keputusan kategorik yang mengakui dan mengingkari salah satu alternatif atau dinyatakan dengan kalimat dengan atau yang disebut premis mayor. Silogisme disjunktif contohnya yaitu yang pertama, ternyata ia lulus, jadi ia bukan tidak lulus. Yang keempat yaitu dilema. Dilema dalam arti sempit dimengerti sebagai suatu pembuktian. Dalam pembuktian ditarik kesimpulan yang sama dari dua atau lebih
dari dua keputusan disjunktif. Logika penalarannya demikian. A atau tidak A. Nah, kalau A maka B, tetapi tidak B karena jadi tidak A. Dilema dalam arti sempit mempunyai hukum yang perlu diperhatikan, yakni keputusan disjunktif pastilah lengkap dan utuh. Yang kedua, konsekuensinya haruslah lurus. Yang ketiga, kesimpulannya yang lain dan tidak mungkin. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk silogisme akan disampaikan oleh Mas Kukuh Wicaksono. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu materi yang ketiga, bentuk-bentuk silogisme. Bentuk 1, silogisme supre, term tengah dalam kurung M, berkedudukan sebagai subjek di dalam premis mayor dan berkedudukan sebagai predikat dalam premis minor. Bentuk 2, silogisme bispre, term tengah dalam kurung M, berkedudukan sebagai predikat baik di dalam premis mayor maupun di dalam premis minor. Bentuk 3, silogisme bisup, term tengah dalam kurung M, berkedudukan sebagai subjek baik di dalam premis mayor maupun di dalam premis minor. Bentuk 4, silogisme presup, term tengah dalam kurung M, berkedudukan sebagai predikat di dalam premis mayor dan berkedudukan sebagai subjek di dalam premis minor. Terima kasih atas pemaparan materinya. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu tanya jawab, nanti bisa ditulis di grup WA dengan nama dan NIM. Hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.